Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dari kelompok 11 dengan beranggotakan 2 orang. Yang pertama ada Muhammad Ilham Gamawan Boti dengan NIM 29141973, dan saya sendiri Yunus Wasau NIM 29141974. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kita kesempatan, kekuatan dalam mempresentasikan apa yang menjadi materi yang kita bawakan pada kegiatan kali ini. Dan tak lupa pula kita sholawat kepada Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berkat insya Allah limpahan rahmatnya sampai kepada kita, istri, anak, dan kepada sahabatnya. Nah, langsung pada apa yang menjadi pembahasan kita, yaitu tentang produksi media, dan saya serahkan kepada Kak Ilham untuk mempresentasikan apa yang menjadi pembahasan kita. Saya serahkan. Ya, terima kasih. Yang pertama, gatekeeping dan pemilihan. Peran gatekeeping diterapkan pada bidang editorial, baik dalam keperluan produksi media cetak, televisi, agensi berita, bahkan penerbit. Fungsinya sebagai filter baik untuk bidang market atau konten. Ia membatasi isu yang dapat memicu konflik masyarakat, mengawasi informasi yang bermuatan kepentingan politik, hegemoni, ideologi yang tidak sesuai, dan yang lainnya. Poin selanjutnya, pengaruh terhadap pilihan berita. Faktor pemilihan berita diantaranya seperti kekuasaan, status, atau popularitas individu yang terlibat dalam suatu peristiwa. Kontak personel atas reporter, lokasi peristiwa, dan lokasi kekuasaan juga berpengaruh terhadap pilihan berita. Selanjutnya, perjuangan terhadap akses antara media dan masyarakat. Otonomi media merupakan adanya tindakan media disusupi atau diasimilasikan kepentingan pihak luar, baik secara terang-terangan atau sembunyi-sembunyi. Para pekerja media memiliki sumber pilihan mereka sendiri, baik berasal dari figur atau lembaga. Jaringan kontak dan hubungan relasi yang dimiliki reporter dinilai berpengaruh pada produktivitas mereka. Poin selanjutnya, aktivitas organisasional media, pengolahan dan penyajian. Organisasi media cenderung mereproduksi secara selektif menurut kriteria yang sesuai dengan tujuan dan kepentingan mereka sendiri. Dalam pembahasan ini perlu diperhatikan mengenai logika budaya media. Logika media adalah proses produksi media yang menghasilkan keuntungan dan para pekerja media memiliki hak yang penuh terhadap fungsinya. Poin selanjutnya, model alternatif dalam pembuatan keputusan. Keputusan merupakan hasil pemecahan dalam suatu masalah yang harus dihadapi dengan tegas. Dalam kamus besar ilmu pengetahuan atau decision making didefinisikan sebagai pemilihan keputusan dan kebijakan yang didasarkan atas kriteria tertentu. Proses ini meliputi 2 alternatif atau lebih, karena seandainya hanya terdapat satu alternatif, tidak akan ada satu keputusan yang akan diambil. Ya, selanjutnya saya serahkan kepada Bung Yunus Wasau. Oke, baik. Terima kasih Bung Ilham atas apa yang menjadi pembahasan kita pada kegiatan ini. Nah, selanjutnya ada konvergensi budaya. Dan konvergensi budaya adalah pergeseran hubungan antara publik dengan media yang ditandai dengan perilaku khalayak dan dalam mengkonsumsi informasi. Budaya mengacu pada hal-hal yang di antaranya cara berpikir, pola perilaku, dan nilai-nilai.
yang umum untuk sekelompok orang dan membuat mereka berbeda dari kelompok lain. Namun di balik keunggulan dari konvensi budaya, terdapat beberapa dampak negatif yang muncul di antaranya menjadi suatu yang tidak dirasakan bagi mereka yang berada di daerah pedalaman seperti pedesaan yang memiliki keterbatasan jaringan internet dan dalam pendistribusian teknologi yang tidak merata, atau yang kita ketahui kesenjangan sosial. Yang ketiga ada menjadi dominan oleh kalangan tertentu, dan ada konvergensi budaya yang tidak dapat dinikmati oleh masyarakat kalangan bawah karena kemajuan teknologi bisa mengurangi jatah lapangan pekerjaan mereka yang gantikan oleh kecanggihan teknologi atau dehumanisasi. Segala jenis pekerjaan cenderung bergantung dengan kemampuan teknologi atau masyarakat informasi, sehingga mengurangi kualitas hubungan secara langsung antar sesama. Nah, di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya apa? Produksi budaya media dipengaruhi oleh beberapa faktor. Di antaranya peran gatekeeping atau redaksi, faktor ideologis organisasional, genre dan sosial budaya. Pilihan berita dipengaruhi beberapa hal seperti keterlibatan figuritas, lokasi, jarak atau kekuasaan, fenomena yang dapat diprediksi, nilai eksklusivitas, informasi yang paling terkini, dan keuntungan ekonomi. Tidak dapat dipungkiri bahwa media disusupi oleh kelompok luar yang memiliki kepentingan baik secara terang-terangan atau tersembunyi. Konvergensi media berpengaruh erat terhadap berubahnya pola produksi budaya media, seperti konsumsi atau partisipasi media masyarakat, termasuk kaburnya batas profesional dan amatir. Nah, itulah beberapa materi yang kami tarik dari produksi budaya media dari kelompok 11. Mungkin jika ada tambahan atau pertanyaan akan berkembang pada diskusi selanjutnya. Sekian, terima kasih dari kami kelompok 11. Jika ada perkataan atau kesalahan yang dapat kami singgung kepada teman-teman sekalian, mohon dimaafkan. Kesalahan datang dari kami, kebenaran datang dari Tuhan kami. Terima kasih. Sekian, billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.